Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu melalui program kajian Islam ilmiah. Seperti biasa kita masih bersama buku Mencetak Generasi Robbani. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang tidak akan mungkin kita hitung dan kita sebutkan satu persatu. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad SAW, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Robbani. Kita sampai pada bab lampiran, yaitu penuturan kisah-kisah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah kisah perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu. Ya, kisah-kisah tentang perjalanan para penuntut ilmu atau para ulama dalam perjalanan mereka menuntut ilmu ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk memotivasi mereka di dalam menuntut ilmu tentunya. Ya, dan memberikan satu inspirasi ataupun pencerahan kepada mereka, ya, bagaimana ya perjalanan menuntut ilmu itu harus dilalui dengan kesabaran, harus dilalui dengan keistiqomahan. Karena banyak anak-anak hari ini yang putus di tengah jalan, ya, tidak tuntas di dalam menuntut ilmu. Ya, nah mungkin karena satu dan lain hal, ya, atau melemah semangat mereka untuk menuntut ilmu, ya, untuk misalnya merampungkan atau menyelesaikan studi mereka di sekolah ataupun universitas, ya, maka dari itu perlu ya kita suntikkan kepada mereka ya semangat, ya, motivasi agar bersemangat, bergairah di dalam menuntut ilmu. Dan dalam hal ini kita mengambil inspirasi dari para salaf kita, ataupun dari kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah orang-orang soleh ya di dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Nah, di sini ada satu kisah yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, ya, yang menceritakan dari Rasulullah SAW. Ini perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu, ya. Nah, tatkala Nabi Musa berdiri menyampaikan khutbahnya kepada Bani Israel, ada seseorang yang bertanya, siapakah manusia yang paling berilmu? Maka Nabi Musa menjawab, akulah orang yang paling berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Musa alaihissalam karena ia tidak menisbatkan itu kepada ataupun menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan jawaban itu kepada Allah, artinya mengatakan Allahu a'lam. Ya, Allah yang Maha tahu siapa yang paling berilmu. Ya, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya, nah, ya beda dengan Nabi kita Muhammad SAW tentunya ketika Nabi mengatakan akulah orang yang paling berilmu. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Musa mungkin saja di sana ada Nabi lain yang mungkin lebih berilmu daripada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak menyerahkan jawabannya kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam. Tentunya beda dengan perkataan Nabi SAW
Ana alamukum billah wa atqakum bih. Aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan yang paling bertakwa kepadanya. Nabi mengatakan itu karena Nabi adalah nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi pada saat itu dan sesudah beliau. Ya, maka ketika beliau mengatakan aku adalah orang yang paling berilmu, maka itu bisa diterima. Akan tapi tidak pada Nabi Musa. Karena pada masa beliau masih ada nabi-nabi lain yang Allah utus. Ya, pada saat beliau hidup maupun saat beliau sudah wafat. Ya. Nah, Nabi Harun hidup pada masa Nabi Musa. Nah, di sana ada nabi-nabi lain yang Nabi Musa tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya Musa alaihi salam ketika tidak menyerahkan jawaban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada hamba Allah yang tinggal di pertemuan dua lautan. Dan ia ternyata lebih berilmu daripada Musa. Ya, Nabi itu adalah Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Ya. Maka Musa pun bertanya, "Wahai ya Allah, bagaimana caranya supaya aku bisa bertemu dengan Nabi itu, dengan Khadir?" Maka diberitahukan tanda-tandanya, yaitu bawalah ikan dengan keranjang, dan apabila ikan itu menghilang, maka di sanalah hambaku itu berada. Ya, disitulah tempatnya Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Ya, ada perbedaan apakah Khidir itu wali atau nabi. Yang benar adalah Khidir adalah nabi karena ia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan hidup di zaman Nabi Musa. Ya, ada nabi-nabi lain yang hidup di zaman Nabi Musa seperti Nabi Harun juga hidup di zaman Nabi Musa. Ya. Maka ketika Nabi Musa tahu bahwa di sana ada ternyata orang yang lebih berilmu, maka ia minta kepada Allah supaya bisa bertemu dengan orang yang lebih berilmu darinya, supaya bisa menuntut ilmu darinya, dari nabi tersebut. Ini seorang nabi ya, tidak ya merasa rendah atau gengsi untuk menuntut ilmu. Jika di sana ada orang yang lebih berilmu. Ya, nah demikianlah kita juga. Ya, apabila di sana ada orang yang lebih berilmu dari kita, maka janganlah kita merasa gengsi ataupun merasa ya kita katakan segan untuk menuntut ilmu darinya, malu untuk menuntut ilmu darinya, ya. Karena demikianlah, ya, menuntut ilmu itu adalah salah satu kenikmatan, salah satu kewajiban juga, ya. Nah demikian. Maka seorang Muslim ya adalah orang yang dahaga akan ilmu, haus akan ilmu. Jika di sana ada peluang untuk menuntut ilmu, maka dia akan tempuh ya untuk menuntut ilmu. Dahulu para sahabat berjalan sampai 1 bulan penuh untuk mendapatkan satu hadis dari sahabat yang lain yang mungkin tidak populer, tidak dikenal seperti sahabat-sahabat yang lain. Nah demikian. Tapi dia punya satu hadis yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, maka ia pun berjalan sampai 1 bulan penuh untuk menemui sahabat tersebut, untuk mendengar satu hadis. Nah ini para salaf kita dahulu ya, para sahabat dan para salaf kita dahulu. Mereka punya semangat untuk menuntut ilmu. Apabila di sana ada peluang untuk menuntut ilmu, maka mereka akan menempuhnya. Demikian Nabi Musa alaihi salam, ia minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada hamba tersebut yang ternyata lebih berilmu dari beliau. Maka dikatakanlah bahwa tandanya adalah ya, pertemuan dua lautan. Bawalah ikan dengan keranjang, apabila ikan itu menghilang, disitulah tempatnya. Maka berangkatlah Musa bersama muridnya, yaitu Yusha bin Nun, dengan membawa ikan dalam keranjang. Nah, ketika mereka menjumpai sebongkah batu besar, keduanya menyandarkan kepala hingga tertidur di batu besar itu. Nah, pada saat itulah ikan tersebut keluar dari keranjang, melompat dan pergi menuju lautan lepas. Ya. Namun Nabi Musa tidak menyadarinya.
Dan Yusa baru tahu tidak lama kemudian. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan pada akhir malam. Menjelang subuh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita amat letih karena menempuh perjalanan yang panjang." Ya, sebenarnya Musa tidak akan merasa letih sampai melewati tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu si murid berkata kepada Musa, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat untuk istirahat di sebongkah batu tadi, aku lupa menceritakan keberadaan ikan itu. Dan tidak ada yang membuatku lupa kecuali syaitan." Maka spontan Nabi Musa berdiri sambil menyahut, "Itulah tempat yang sedang kita cari. Itulah tempatnya." Maka keduanya pun bergegas kembali menelusuri jejak semula. Nah, tatkala keduanya sampai di sebongkah batu tadi, di batu tersebut, ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang berselimut kain. Musa pun mengucapkan salam kepadanya. Orang itu tidak lain adalah Khadir atau Nabi Khidir. Ya. Nah, jadi demikianlah ya pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ya, maka Nabi Musa pun memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Musa." Ya, Nabi Khadir balik bertanya, "Musa Bani Israel?" "Benar," jawab Nabi Musa. Maka Nabi Musa pun minta izin kepada Nabi Khadir, "Bolehkah aku mengikutimu agar kamu mengajariku ilmu di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Ya, jadi Nabi Musa langsung mengutarakan maksudnya mencari Nabi Khidir, yaitu ingin menimba ilmu, mengikutinya untuk bisa menimba ilmu darinya. Nah, demikian. Ya, itulah ketawaduan Nabi Musa. Ya, beliau adalah nabi yang terkenal, Nabi Bani Israel. Ya, Nabi Khadir mungkin tidak dikenal, tapi ia adalah seorang nabi yang punya ilmu lebih daripada yang dimiliki oleh Nabi Musa. Nah, Nabi Musa di sini tidak segan, tidak malu, ya, tidak merasa rendah ketika ia harus belajar atau menuntut ilmu atau mengambil ilmu dari Nabi Khadir. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, itu ketawaduan. Mengambil ilmu dari siapapun itu. Ya. Mengambil ilmu dari siapapun itu. Walaupun mungkin dia kurang populer atau mungkin dia asing bagi kita, ataupun mungkin kita pandang kita lebih baik darinya ataupun lebih tinggi darinya kedudukannya. Ya. Nah di sini Nabi Musa menunjukkan ketawaduan ya sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, demikian pula ya anak-anak kita, anak didik kita, murid-murid kita harus ditanamkan sifat ini kepada mereka, yaitu tawadu kepada orang yang kita ingin mengambil ilmu darinya, yang kita ingin belajar darinya. Maka tunjukkanlah ketawaduan, bukan kesombongan, bukan keangkuhan, ya. Ya, kita perlu ilmu darinya tapi kita angkuh dan sombong seolah-olah dia yang perlu kita, padahal kita yang perlu dia. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang meminta kepada Nabi Khidir untuk mengikutinya. Ya, untuk bisa belajar ilmu darinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Maka Nabi Khidir pun membalas, "Sungguh, sekali-kali kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bahwa ilmu ini bukan ilmu yang biasa. Ya, aku khawatir, aku sangsi, ragu, kamu bisa sabar mengikutiku." Ini isyarat bahwasanya ya memang Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Dan mempertanyakan kesabaran Nabi Musa. Ini satu faedah yang bisa kita petik dari perkataan Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Yaitu menuntut ilmu itu syaratnya sabar. Sabar mengikuti guru kita atau orang yang berilmu.
Ya, bisakah kita bersabar? Karena menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Nah, ini yang diragukan oleh Nabi Khidir terhadap Musa alaihi salam. Bisakah Nabi Musa bersabar? Ya, ini mengisyaratkan bahwasanya ya, yang menuntut ilmu ini bukan sembarang orang. Yang menuntut ilmu ini adalah seorang nabi. Nabi Khidir mempertanyakan kesabaran Nabi Musa. Ya, untuk mengikutinya, mematuhi syarat-syaratnya. Ya, yang diminta kepadanya. Ya, maka Nabi Khidir mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan sanggup bersabar bersamaku, hai Musa. Allah memberiku ilmu yang tidak kamu ketahui. Dan dia memberimu ilmu yang tidak aku ketahui. Ya, di sini juga kita lihat ketawaduan seorang Nabi Khidir. Ia tahu bahwasanya Nabi Musa punya ilmu yang tidak dia ketahui. Dan dia punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Begitulah manusia, Allah bagi-bagi ilmunya. Tidak ada orang yang terangkum di dalamnya semua ilmu. Ya, sehingga dia tidak perlu menuntut ilmu dari yang lainnya. Enggak. Para ulama dahulu saling menuntut ilmu, saling berbagi faedah satu sama lainnya. Tidak ada yang merasa saya ini lebih berilmu dari kamu. Kamu harus menimba ilmu dariku. Aku enggak perlu menimba ilmu darimu. Nah, itu kesombongan sebenarnya. Nah, di sini coba lihat dialog antara Musa dan Khadir. Allah memberitahu kepada Nabi Musa bahwa Nabi Khadir ini punya ilmu yang tidak kamu ketahui. Nah, di sini Nabi Khadir berkata, Allah memberimu ilmu yang tidak aku ketahui. Ya, yaitu kita katakan sifat tawadu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya, jadi jangan dia merasa saya yang paling berilmu, orang lain harus menuntut ilmu dariku. Aku tidak perlu menuntut ilmu dari orang lain. Itu kesombongan. Ya, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki sifat tawadu. Bahwa dia perlu belajar dari orang lain. Bagaimanapun tingginya seniornya, baik itu dari sisi usia maupun ya track record perjalanan menuntut ilmu. Ya, kita tidak merangkum semua ilmu. Ada ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui yang kita perlu belajar dari orang lain. Demikian juga orang perlu ilmu yang mungkin kita ketahui tidak diketahui oleh orang lain. Maka kita ini saling berbagi ilmu satu sama lainnya, saling berbagi faidah. Demikianlah para ulama dahulu, mereka saling berbagi ilmu satu sama lainnya. Ya. Nah, Imam Syafi'i belajar dari Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i, mereka saling tukar menukar ilmu. Ya, kita tahu bahwa Imam Syafi'i tentunya kalau dari keseniorannya lebih senior daripada Imam Ahmad. Ya, nah tapi Imam Syafi'i tidak segan untuk mengambil ilmu dari Imam Ahmad yang tentunya secara usia lebih muda darinya. Nah, itu para ulama saling berbagi ilmu satu sama lain. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ya di sini satu faedah yang bisa kita petik adalah ketawaduan. Ya, di antara para penuntut ilmu, ya, bahkan di antara para nabi di sini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu, ya, kita harus membuka diri untuk siap mengambil ilmu dari orang lain dan mau berbagi ilmu kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan merasa kita adalah orang yang paling berilmu, orang lain yang harus belajar mendengar dari kita. Ya. Nah, kita tidak mau mendengar dan belajar dari orang lain. Ya, wallahu alam. Lupakan dulu masalah usia. Lupakan dulu masalah latar belakang pendidikan, bangku sekolah yang telah dilewati. Ya. Nah, kadang-kadang ada faedah ilmu dari orang lain yang perlu kita ambil. Itulah rezeki yang Allah bagi-bagi kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Maka Nabi Musa pun berkata, insya Allah kamu mendapatiku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Ya, di sini Nabi Musa berusaha untuk meyakinkan Nabi Khadir bahwa insya Allah, ya insya Allah. Ya, aku akan sabar. Ya. Nah, demikian. Artinya di sini Nabi Musa menunjukkan kesungguhan.
bahwa dia berusaha untuk sabar, ya, tidak menentang Nabi Khadir dalam urusan apapun. Ya, nah demikian itu syarat yang diminta oleh Nabi Khadir, yaitu tidak bertanya tentang apapun dari apa yang dilakukan. Ya, nah Nabi Khadir meragukan kesabaran Nabi Musa. Nabi Musa meyakinkan Nabi Khadir. Ya, di sini coba lihat, ya, Nabi Khadir menjelaskan satu realita di dalam menuntut ilmu, yaitu harus sabar mengikuti alim atau mengikuti orang yang berilmu. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak cocok, ya, kita merasa seharusnya bukan seperti itu, ya. Tapi ternyata ya mungkin pertimbangannya lain, ya. Maka kita harus bersabar mengikuti ahli ilmu. Ya, nah demikian pula Nabi Musa di sini menunjukkan azam, tekad. Walaupun demikian, itu tidak menyurutkannya untuk mengikuti Nabi Khadir. Ia mengatakan, insya Allah aku akan sabar. Nah, di sini azam, ya, seorang penuntut ilmu jangan mudah menyerah begitu, ya. Ya, ketika dia tahu bahwasanya yang ada di hadapannya adalah suatu tantangan yang berat, dia harus siap, ya, dan insya Allah bisa sabar melewati, tangguh di dalam menjalaninya. Nah, ini coba lihat, ya, faedah yang sangat besar dari Nabi Musa, ya, keazam dan kegigihannya untuk bisa menuntut ilmu bersama Nabi Khadir. Walaupun Nabi Khadir menjelaskan, ya, menyampaikan satu kenyataan bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang lain dari yang lain, yang belum pernah diketahui oleh Nabi Musa, yang perlu sabar untuk mengikutinya. Nah, maka berangkatlah keduanya, ya, tanpa kehadiran Yusa. Ya, jadi tinggal berdua. Nabi Yusa berpisah di situ. Dan Yusa bin Nun berpisah di situ. Ya, nah, maka berangkatlah keduanya ke pesisir pantai. Ya, berjalan menyusuri pantai, di pesisir pantai. Namun mereka tidak mendapati perahu untuk menyeberang. Nah, tatkala ada perahu melintas, mereka meminta agar pemiliknya bersedia memberi tumpangan. Karena mengenal sosok Khadir ataupun Khidir, pemilik perahu tersebut bersedia mengangkut mereka tanpa meminta imbalan. Ya, nah terlihatlah seekor burung mendekat hingga bertengger di pinggir perahu. Lalu ia mencelupkan paruhnya ke laut, ke lautan. Nabi Khadir pun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, jika dibandingkan dengan ilmu Allah, maka ilmu pengetahuan yang ada padaku dan padamu hanya seperti setetes air yang diambil oleh burung tersebut dari lautan yang luas dengan paruhnya." Ya, air yang diambil oleh burung tersebut dengan paruhnya dari lautan yang luas ini. Itu ilmu, digabung ilmu Nabi Khadir dan ilmu Nabi Musa. Ya, itu tidak lebih daripada, ya, air yang diambil oleh seekor burung dengan paruhnya dari lautan luas yang sangat luas. Artinya tidak akan nampak kekurangannya dan hanya sedikit. Itu dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Nabi Khadir ingin menjelaskan bahwasanya ilmu yang aku miliki ini dan juga ditambah dengan ilmu yang kamu miliki itu tidak ada seujung kukunya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua ini adalah pemberian anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Jadi ini kata-kata yang menunjukkan ketawaduan seorang penuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, demikianlah kita mempelajari ilmu, menuntut ilmu, jangan sombong hingga kita kadang-kadang mengugat Allah Subhanahu wa taala, merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama tentang syariatnya, kita merasa bahwasanya logika kita kayaknya lebih baik daripada syariat yang Allah turunkan. Ya, harusnya begini, tidak seperti yang Allah tentukan. Ini kesombongan, ya, ini adalah ketakabburan, ya, seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menurunkan syariatnya dengan ilmunya tentunya. Maka jangan kita mengutak-ngatik membenturkan antara syariat Allah dengan logika kita. Ini penyakit orang-orang yang mendewakan akalnya.
Ya, bahkan mungkin menuhankan akalnya. Dia merasa logikanya itu lebih baik daripada syariat yang Allah turunkan. Ya, nah demikian. Maka di sini ada kata-kata yang baik dari Nabi Khadir. Bahasanya ilmuku dan ilmumu, ya, ilmu Nabi Khadir dan ilmu Nabi Musa itu tidak ada seujung kuku ataupun kalau perbandingannya dengan lautan lepas seperti seekor burung yang mengambil air dengan paruhnya. Ya tentunya tidak akan berukurang sedikit pun ya, tidak nampak kekurangan sedikit pun pada air laut itu. Nampaknya nggak berkurang. Jangankan seekor burung, rombongan burung saja mereka mengambil air lautan itu dengan paruhnya, air laut itu seolah tidak berkurang. Nah, apalagi seekor burung. Ya, nah demikian. Apalagi diambil dengan paruhnya. Ya, seberapa besar paruh seekor burung. Ya. Nah demikian. Nah setibanya mereka di seberang, Nabi Khadir pun mendekati sebuah papan perahu yang telah ditinggalkan pemiliknya. Ya, lantas menanggalkannya, melepaskannya. Ya, nah demikian. Melihat itu Nabi Musa marah dan berkata, ya, setelah sampai perahu itu ditinggalkan oleh pemiliknya, ya, yang tadi memberi mereka tumpangan. Nah, sampai di daratan itu Nabi Musa mencopot ya papan perahu itu. Melubanginya, ya, mencopotnya, ya satu papan dari perahu itu. Ya. Bocorlah perahu itu ya. Nah, maka Nabi Musa marah dan berkata, mereka telah memberi kita tumpangan tanpa memungut bayaran sepeser pun. Tapi engkau malah sengaja merusak perahunya agar mereka tenggelam. Ya. Ini pandangan Nabi Musa ya. Ya, kita sudah dikasih tumpangan, kemudian tanpa diminta bayaran, tanpa dipungut bayaran. Nah, setelah sampai ke seberang, Nabi Khadir malah merusak perahu itu. Secara logika ini nggak masuk logika, artinya ini tidak bisa diterima. Ya, maka Nabi Musa pun marah dan menyanggah hal itu. Nabi Musa lupa syaratnya, yaitu tidak boleh bertanya ya atas apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir mengingatkan, bukankah sudah aku peringatkan? Sekali-kali kamu tidak akan sanggup bersabar mengikutiku, tegas Nabi Khadir. Yaitu jangan tanya. Jangan tanyakan hal itu. Syaratnya adalah Nabi Musa tidak boleh bertanya. Nah, Nabi Musa telah melanggar persyaratan itu. Ya, maka Nabi Khadir mengingatkan. Aku sudah ingatkan, kamu tidak bisa sabar mengikutiku. Ya, tidak bisa sabar untuk mematuhi persyaratan tersebut. Ya. Nah, maka Nabi Musa pun merasa bersalah dan minta dimaklumi atas apa yang dilakukannya. Janganlah kamu hukum aku karena aku lupa. Dan jangan kamu bebani aku dengan satu kesulitan dalam urusanku. Yaitu tolong dimaafkan. Ya, ini satu kesalahan. Ya, ya mudah-mudahan tidak diulang lagi. Demikian pinta Nabi Musa kepada Nabi Khadir. Ya, nah ini persyaratan yang dilanggar oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah demikian. Ya, nah jadi kejadian itu adalah kekhilafan pertama yang dilakukan oleh Nabi Musa. Maka Nabi Khadir menerimanya. Iya. Ya salah. Ya kita katakan satu kesalahan bisa dimaklumi. Ya, satu kesalahan bisa dimaklumi. Nabi Khadir memaafkan dan menyilakan Nabi Musa untuk melanjutkan perjalanan bersamanya. Lalu keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan. Nah, ketika mereka bertemu seorang anak yang sedang asyik bermain bersama rekan-rekannya, teman-teman sebayanya, tiba-tiba Nabi Khadir memegang kepala anak itu dan mematahkannya dengan tangan sendiri. Ini lebih daripada yang pertama tadi ya. Melihat hal itu Nabi Musa marah dan berkata, ya ini tidak masuk logika bagi Nabi Musa ya. Bagi Nabi Musa ini tidak masuk logika. Ya, seorang bocah yang sedang bermain-main dengan teman-temannya tiba-tiba dipatahkan lehernya. Ya, nah demikian.
Ya, tapi ini seorang nabi ya. Nggak bisa kita samakan dengan diri kita, beda. Nah, melihat hal itu ya, tentunya Nabi Musa marah dan berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih?" Ya, bukan karena dia membunuh orang lain, dia nggak ada kesalahannya. Lalu kenapa dia dibunuh? Maka kembali lagi Nabi Khadir mengingatkan kepada Nabi Musa, "Bukankah sudah kuingatkan, kamu tidak akan sabar, tidak akan sanggup bersabar bersamaku." Ya, nah, jadi untuk kedua kali Nabi Khadir menegaskan hal ini kepada Nabi Musa. Ya, dan Nabi Musa pun kembali lagi minta kepada Nabi Khadir untuk memakluminya. Ya, untuk memaklumi apa yang kesalahan yang dilakukannya. Ini dua kali, dua kesalahan masih bisa dimaklumi oleh Nabi Khadir. Ya, nah ini satu perkara yang ini tentunya di luar nalar Nabi Musa ya. Ilmu Nabi Musa tidak nyampe ke situ tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir ini. Nah, demikian. Ya, tentunya semua ini berkaitan dengan ya kita katakan perkara yang pada masa yang akan datang ya. Nah, ini adalah ilmu yang mungkin hanya kepada orang-orang tertentu Allah berikan, tidak kepada semua orang. Ini wahyu ya, yang Allah wahyukan kepada Nabi Khadir. Ya, bukan pikiran Nabi Khadir atau logika Nabi Khadir atau Nabi Khidir ya melakukan hal itu, tidak. Nabi Khidir melakukan itu bukan atas pertimbangan logikanya, enggak. Tapi ini adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Yang tidak Allah turunkan kepada Nabi Musa. Karena pada saat itu wahyu turun. Wahyu masih turun kepada para nabi ya. Ya, diturunkan kepada Nabi Harun, diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan kepada Nabi Khadir atau Nabi Khidir. Ya, jadi ini wahyu. Dan Nabi Musa ya tidak dapat ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Musa tidak dapat wahyu yang seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala seperti wahyu yang didapat oleh Nabi Khidir. Maka wajar kalau Nabi Musa mempertanyakan itu. Ya, tapi lagi-lagi untuk kedua kali Nabi Khadir masih memaafkan ya dan masih memaklumi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ya, dan mempersilakannya kembali untuk mengikutinya. Lalu keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Hingga ketika sampai kepada satu kampung, ya, mereka minta agar dijamu. Tetapi penduduknya tidak mau menjamu mereka berdua. Ya, artinya tidak ada satupun penduduk kampung tersebut yang mau menerima mereka sebagai tamu. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapati dalam kampung itu sebuah dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir pun menegakkan dinding tersebut dengan tangannya, yaitu memperbaiki rumah yang roboh dan usang itu. Melihat hal ini Nabi Musa berkomentar, "Jika kamu mau, kamu bisa mengambil upah untuk itu dari penduduk negeri itu. Minimal minta supaya mereka menjamu kita, menerima kita sebagai tamu." Ya, maka Nabi Khidir pun menanggapi. Nah, ini sudah 3 kali cukup. Inilah saat perpisahan antara aku dan kamu. Kamu nggak bisa sabar. Udah 3 kali melakukan kesalahan. Ya, nah demikian. Ya, nah akhirnya Nabi Musa pun tidak dapat uzur lagi dari Nabi Khidir ya. Nabi Khidir mengatakan ini akhir perpisahan, inilah akhir pertemuan kita. Inilah saat perpisahan antara aku dan kamu. Kamu sudah 3 kali melanggar ya persyaratan. Nabi mengatakan, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Musa. Sungguh kita berharap ia tetap bersabar dan mampu menahan diri hingga kita dapat mendengar kelanjutan kisah mereka berdua. Ya, nah demikian. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan latar belakang atau alasan Nabi Khidir melakukan ketiga perbuatannya itu. Ya. Di dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Yang akan merampas setiap perahu.
Nah, daripada dirampas, dirusak, perahu itu tidak diambil oleh raja yang lalim tadi. Ya, nah demikian. Nah, ini ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ya, bahwa di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim, yang suka merampas perahu-perahu masyarakat ataupun rakyatnya. Ya, maka dengan dilobangi ataupun dibolongi, tentunya si raja tidak akan mengambil perahu itu. Ya, karena perahu itu bolong. Ya, perahu itu cacat. Ya, ada papan yang lepas, yang dilepas oleh Nabi Khadir. Ya, ini ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ya, tentunya yang dilakukan oleh Nabi Khadir ini maslahat yang lebih besar untuk orang-orang miskin tadi, yaitu selamat perahu mereka tidak dirampas oleh raja tadi. Ya, karena perahu mereka ternyata bolong begitu ya. Nah, ya lebih bagus rusak bisa diperbaiki daripada dirampas. Mereka tidak punya perahu sama sekali karena dirampas oleh raja yang zalim itu. Ya, nah ini ilmu yang akhirnya Nabi Musa baru tahu apa alasan Nabi Khidir melakukan itu. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu adalah ilmu yang Allah berikan kepadanya yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Adapun anak muda yang dibunuh oleh anak muda yang dibunuh oleh Nabi Khadir tadi, kedua orang tuanya adalah orang yang mukmin. Sementara anak ini adalah nantinya kalau dia dewasa dia adalah seorang yang kafir. Maka kami khawatir. Nah, ini karena berkaitan dengan takdir yang akan datang. Maka coba lihat Nabi Musa menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ya khawatir. Ya, yang pertama aku bermaksud merusaknya. Itu dinisbatkan kepada dirinya, kepada diri Nabi Khadir. Nabi Khidir, aku bermaksud merusaknya. Ya, nah, ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin sudah diketahui ada raja yang zalim. Ya, nah, adapun yang kedua ini lebih rumit lagi ilmunya. Bahkan untuk dipahami oleh seorang nabi, yaitu Nabi Musa. Seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Karena ternyata anak ini kalau dia besar dia kafir. Kedua orang tuanya mukmin. Apa kata Nabi Khidir? Kami khawatir, kami ya dinisbatkan kepada Allah ya dan dirinya. Kami khawatir kalau dia dewasa nanti akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Rabb mereka menggantinya dengan anak yang lain yang lebih baik daripada anak itu, yang lebih sayang kepada ibu bapaknya. Karena ini kan perkara yang akan datang yang tidak diketahui kecuali melalui wahyu. Maka dari itu Nabi Khidir menisbatkannya, mengatakannya dengan perkataan kami. Bukan aku seperti yang pertama. Ya, nah demikian. Ya, nah demikian. Kami di sini ya Allah dan dirinya. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, adapun dinding rumah yang hampir roboh tadi, itu adalah milik dua orang anak yatim di kota itu. Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Rabbmu menghendaki. Jadi tidak lagi kaitannya dengan dirinya. Tapi ini adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbmu menghendaki. Allah menghendaki agar keduanya sampai dewasa. Ya, artinya anak yatim ini akan Allah jaga sampai dewasa. Itu kan yang berkaitan dengan masa yang akan datang jauh ke depan. Ya. Yaitu nanti kalau anak ini sudah dewasa. Dan Allah akan menjaga anak ini sampai dewasa. Artinya anak ini tidak akan mati sampai dewasa. Ya. Dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka akan menemukan harta warisan kedua orang tua mereka. Yang mana orang tua mereka adalah orang yang saleh. Ini berkaitan dengan takdir yang akan datang. Maka Nabi Khidir menisbatkannya kepada Allah. Bukan lagi kami, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini urusan Allah berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah demikian ya. Nah apa yang aku perbuat ini bukan menurut kemauanku sendiri. Ya.
itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah yang kamu tidak bisa bersabar untuk menghadapinya ataupun untuk melihatnya. Ya, karena itu di luar ilmu yang diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, surat Al-Kahfi ayat 79, 81 dan 82. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ayat 79 sampai 82. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Ini kisah perjalanan Nabi Musa menuntut ilmu bersama Nabi Khidir alaihissalam. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk menyuntikkan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Bahwa seorang muslim itu harus haus akan ilmu. Ya, dia tidak pernah puas untuk menuntut ilmu, terhadap ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.